Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau chat linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk menyampaikan pesan healing hari ini. Ya, pesan healingnya adalah find balance, temukan kestabilan atau keseimbangan ya. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Jadi, temukan keseimbangan antara kamu bekerja, beristirahat, dan playtime ya. Playtime itu ya main, jalan-jalan, hangout. Dan kamu akan mempunyai lebih banyak energi ya, dan juga keharmonisan. Kamu juga akan lebih bisa produktif ya. Jangan lupa manfaatkan waktu istirahatmu atau luangkan waktu untuk beristirahat ya. Jadi gini, kalau kita semakin diforsir ya kan, kita kerja keras yang ujung-ujungnya badannya nggak kuat ya, bagaimanapun kita pasti punya limit. Nah, ketika tenaga, pikiran semuanya udah diforsir karena kita kerja nonstop, akhirnya kita malah jatuh sakit. Nah, kalau udah sakit ya malah nggak bisa produksi sama sekali gitu. Tapi kalau adanya keseimbangan antara me time, bekerja, istirahat ya, walaupun pekerjaan itu nggak harus selesai di saat itu juga, tapi badan kita sehat ya, terus juga kita juga masih bisa berpikir dengan jernih karena kita nggak terlalu capek ya, karena kan seimbang antara bekerja dan istirahat. Nah, otomatis kalau kita seger, ide tuh lebih mudah, lebih gampang muncul gitu loh ya. Jadi semakin kamu forsir, mungkin pekerjaan akan selesai dalam 1 hari, tapi setelahnya ketika kamu sakit, kamu malah akan off sampai berhari-hari ya. Tapi kalau kamu temukan keseimbangan, walaupun mungkin pekerjaan itu harus selesai 2 hari atau 3 hari, tapi kamu sehat dan bisa tetap menerima pekerjaan atau mengerjakan tugas-tugas kamu ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Lanjutkan untuk pesan semestanya ya. Promise new moon. Semesta berpesan, jika memang kamu punya janji, maka tepatilah ya, karena nggak ada orang yang memaksa kita itu untuk berjanji, kita sendiri yang menyanggupi. Nah, sama halnya ketika ada yang berjanji sama kita tapi nggak ditepati, ya dia akan menanam karma baru. Sorry ya, kita pun juga sama, ketika kita berjanji tapi kita nggak bisa nepati, ya kita sama aja seperti menanam karma baru. Mau misal kamu nggak nepatin sama si A ya, yang namanya karma kan harus dibayar ya. Misal nih kamu berjanji untuk membantu atau memberi gitu ya, ternyata nggak jadi. Nah, apa yang kamu miliki itu akan tetap berkurang gitu loh. Itu karma yang harus terbayar gitu. Makanya terkadang aku pribadi, kalau misalkan aku harus kehilangan uang atau barang, aku nggak mau terlalu lama sedih, kecewa,
terus menyalahkan orang lain, enggak. Selalu aku introspeksi diri. Mungkin aku pernah berjanji, aku lupa, atau aku hilaf meremehkan atau aku kurang sedekah ya, sehingga apa yang menjadi milikku tetap harus keluar atau berkurang gitu loh, karena kita udah berjanji ya. Oke, kita lanjut ya, pesan semesta selanjutnya ya. Tuh baru aja aku bilang karma, langsung ketarik kartu karma ya. Ini sebagai reminder buat kita, dalam setiap melakukan perbuatan mesti diingat ya, mau baik mau buruk selalu ada yang harus kita bayarkan nantinya. Kalau kita menanam kebaikan, karma baik yang bisa kita dapatkan. Kalau kita menanam keburukan, ya otomatis di kemudian hari kita pun juga harus membayar apa yang sudah kita lakukan ya. Sama ini jadi sinkron ya, relate sama promise tadi, dimana ketika kamu tidak menepati janji ya sama aja kamu menanam karma baru yang yang nantinya kamu pasti akan membayar ya. Sama halnya orang yang sudah berjanji sama kita, dia pun nggak menepati ya, dia pun juga mesti mendapatkan karmanya. Nah ini jangan dijadikan, jangan jadi baper terus paranoid ya tapi buat reminder ya, buat pengingat kita supaya dalam melakukan suatu tindakan kita mesti ingat ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada ganjarannya. Oke. Next, ancestors, generation atau leluhur. Semesta memberikan pesan, selalu ada leluhur yang menjagamu ya. Dan dalam hal menjaga itu terkadang kita terhindar dari bahaya, terhindar dari kerugian, terhindar dari orang jahat, itu ya karena leluhur yang menjaga kita, mendampingi, melindungi, dengan yang terkadang kita juga nggak tahu gimana caranya, ternyata kita terhindar dari bahaya gitu ya. Oke, aku lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, sukses. Wow, ada kesuksesan yang kamu raih hari ini. Bisa ini pencapaian target, kamu dapat rezeki, atau kamu dapat promosi jabatan, atau hari ini bisnis kamu rame lancar gitu ya, atau rencana yang udah kamu susun hari ini berakhir dengan sukses. Yap. Oke, ada energi stop di sini. Beberapa dari kalian mungkin berhenti untuk melakukan sesuatu hal atau mengikuti sebuah aktivitas, atau berhenti untuk suatu pekerjaan atau bisnis ya. Yap. Anxiety, ada kegelisahan yang kamu rasakan hari ini ya. Gelisah apa nih? Perasaan anxiety, gelisah nih jangan dipiara gitu ya, jangan dipelihara. Kamu mesti punya cara untuk healing ya, karena kalau anxiety berlebihan itu nanti bisa jadi depresi. Jadi apa yang kamu
galau kan, apa yang kamu gelisahkan, coba kamu sharing gitu ya dengan ya orang-orang yang bisa kamu percaya gitu ya, bestie, orang tua, ya saudara atau keluarga ya. Kalaupun belum mendapatkan solusinya, at least dengan kita sharing, kita berbagi itu ini ya, melepaskan beban yang ada di pundak kita. Nah, terus mungkin juga bisa masalah kerjaan, mungkin terlalu overthinking ya, aduh ini bakalan bisa nggak ya, bakalan target nggak ya, bakalan berhasil nggak ya gitu, atau aku masih bisa diperpanjang nggak ya. Nah kalau seperti itu ya kita mesti surrender, tapi harus optimis dan yakin. Kayak gini, aku sudah bekerja sebaik-baiknya, sudah mematuhi semua aturan sesuai SOP, aku nggak melakukan kecurangan, aku nggak merugikan orang lain, aku yakin rezeki selalu ada buat aku ya. Kalaupun ada situasi sulit, mungkin kamu harus di-cut dari suatu pekerjaan, tetap harus yakin ada pengganti yang lebih baik. Dan itu fakta loh, itu bener loh, selama kita tuh yakin ya, selama bekerja kita tuh jujur, kita nggak manipulatif, kita nggak ngerugiin orang lain ya. Mungkin ada suatu insiden atau memang perusahaan tempat kita bekerja itu mungkin harus close sehingga kita mungkin kena PHK. Nah itu kalau kita yakin akan dapat pekerjaan yang lebih baik ya terjadi, nggak perlu menunggu lama gitu. Oke. Sama halnya tentang hubungan ya. Jika suatu hubungan itu selalu bikin galau, bikin gelisah, bikin overthinking, nah kamu mesti memikirkan ya, sampai kapan kamu dalam situasi begini. Apakah kamu harus tegas ya mengakhiri, atau kamu mau bertahan dengan terus merasa gelisah. Nah ya, karena kalau dalam pekerjaan, dalam hubungan ya, ketika kamu berani melepaskan sesuatu hal yang menurut kamu itu nggak worth it, nggak bikin kamu bahagia ya, yakin kok selalu ada hal baik datang. Oke. Nah cleanse ini sinkron dengan pesan semesta karma ya, dimana ketika kita harus membayar karma, mungkin dengan masalah yang tiba-tiba datang, ujian gitu ya, cobaan. Nah itu sama halnya bahwa kita ini lagi dibersihkan ya, secara spiritualnya itu kita lagi dibersihkan, lagi dipurifikasi untuk membayar karma-karma kita di masa lalu. Nah sama seperti itu. Jadi kalau kita tuh bisa berpikir positif ya, masalah-masalah ini bukan berarti meremehkan atau menganggap enteng ya, tapi ketika kita awareness ya, kita ada kesadaran, kita nggak terasa berat-berat banget, nggak merasa kayak yang paling menderita di dunia, tapi ada kesadaran, oke, ini mungkin cara semesta buat membersihkan diriku secara spiritual, ada karma yang harus aku bayar, aku hadapi gitu. At least sama kayak orang berhutang ya, kalau kita cicil itu berkurang, beban itu juga berkurang gitu loh. Oke. Yap. Magic ini bukan berarti ada tapi bisa jadi ya, karena di sini ada anxiety. Oke. Magic ini artinya bisa luas. Negatifnya dulu ya, karena di sini ada anxiety ya, bisa jadi ada yang berniat kurang baik sehingga mengirimkan energi negatif yang berhubungan dengan magic. Nah, untuk arti positifnya, dimana magic ini adalah sebuah ide atau gagasan. Kenapa aku sempat berpikir bahwa ini ada energi negatif? Karena ada anxiety ya. Seseorang mengirimkan energi negatif sehingga membuat kamu gelisah. Nah, seandainya nggak ada anxiety ini, magic ini positif gitu loh. Tapi ini juga bisa berarti positif. Jadi klaim yang positif aja ya. Yang negatifnya buat antisipasi aja gitu. Jadi setidaknya
ketika kamu bangun tidur, kamu pagari dirimu dengan doa bisa, dengan zikir bisa, sesuai dengan agama, kepercayaan dan keyakinan kamu. Dengan meditasi bisa ya, dengan membayangkan bahwa kita dikelilingi cahaya putih atau hijau gitu. Jadi rasakan bahwa malaikat penjaga ini melindungi kita. Nah, sehingga kalau memang benar ada energi magic, itu mental karena kamu sudah memagari dirimu. Nah, itu untuk yang sebagai antisipasi ya. Nah, untuk positifnya magic ini, hari ini kamu begitu kreatif, banyak ide, banyak gagasan, bahkan sekalipun ada masalah, kamu punya banyak cara gitu untuk menemukan solusinya. Oke, nah next kita lanjut. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oke, surrender. Nah, jadi relate lagi nih. At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Saat ini kita mesti berserah atau menyerahkan masa lalu, energi masa lalu, apapun itu di masa lalu ya, sebelum sesuatu yang baru itu datang dalam kehidupan kita. Jadi tinggalkan masa lalu dan semuanya akan bekerja dengan baik. Jadi energi mantan yang masih nyantol-nyantol, yang masih ada residu-residunya, kamu mesti lepaskan ya sebelum yang baru datang, supaya yang baru ini cepat datangnya gitu. Kalau kayak kamu masih gandoli ya sesuatu hal yang nggak worth it, tapi kayak kamu pertahanin terus, keblok ya. Jadi yang baru yang mau masuk dalam kehidupan kita tuh keblok. Jadinya kita tetap berada dalam hubungan toksik, situasi toksik gitu loh. Oke. Lanjut untuk wisdom hari ini. Wisdom message hari ini atau pesan bijak. Oke, ya. Girl, I release any belief that no longer assist in my soul's growth. Nah, ini juga sinkron pesan bijaknya dengan percintaan. Kalau yang ini kan lebih ke percintaan ya. Let go, tinggalkan energi masa lalu dan semua hal baik akan datang dalam kehidupan kamu gitu kan. Nah, ini aku melepaskan segala hal-hal yang tidak mendukungku, terutama untuk perkembangan jiwaku, perkembangan spiritualku. Oke, kita lanjut untuk angel guidance atau bimbingan malaikat. Ini kita lihat ada hal apa, petunjuk apa, pesan apa, ada bimbingan apa. Oke, divine timing. Ini juga sinkron dengan surrender. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang datang itu udah ditetapkan oleh ilahi waktunya ya. Kita sih bisa menariknya, mempercepatnya dengan doa, dengan praktek loa dan lain sebagainya, hal-hal spiritual lainnya. Bahkan secara supranatural pun bisa gitu. Tapi apapun itu tetap divine timing ya. Sudah memang ada timingnya, ada waktunya, dan itu selalu tepat, tidak terlalu cepat juga tidak terlambat ya. Makanya surrender itu enak ya, bukan berarti pasrah ya, tapi ketika kita sudah berusaha, kita lepaskan ke langit, sudah, kita nggak perlu untuk mengingat terus tiap hari, ngarep-ngarep terus tiap hari, membahasnya terus ya, kita nanti malah nggak fokus. Udah, lepaskan aja, biarkan semesta yang bekerja, dan divine timing, waktu ilahi itu selalu tepat ya. Masalah jodoh, rezeki, pekerjaan yang kamu inginkan ya, kapan kamu punya rumah, mobil gitu. Tapi selama kita berusaha ya, nggak mungkin kalau cuma diem berdoa tok tanpa berusaha ya, nggak bisa. Harus
seimbang, yin and yang, take action dan juga doa. Oke. Next, untuk angel answer. Jadi kalau sedang ada yang kamu manifestasikan, perjuangkan, usahakan, atau kamu tunggu, atau lagi kamu kerjakan, ya kita lihat apa jawaban angel. Petunjuk dari sini bisa kamu jadikan sebagai motivasi ya. Oke, jawabannya adalah yes ya. Apa yang kamu perjuangkan, kamu manifestasikan, yes, terwujud, bisa berhasil. Nah, yang terakhir, afirmasi atau pesan yang bisa menginspirasimu. Ya. Quietening my ego. Ini sama seperti kayak menurunkan ego gitu. Atau bahasa sekarang sih anyepin ya. Ego kita tuh anyepin aja gitu, jangan semakin dibesarkan gitu atau ditinggikan. My ego is no longer taking control of my life, rather I allow my higher self to guide me. Egoku sudah nggak lagi mengontrol hidupku ya, sebaliknya aku mengikuti petunjuk dari jiwa tertinggi ya, jiwa tertinggiku, my higher self, untuk membimbingku atau memberikan petunjuk ya. Nah, makanya di sini kan ada ini ya, mata ketiga atau cakra ajna atau intuisi ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.